Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 6. Memulai ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu. Guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, memulai pelajaran pada hari Rabu. Dia melakukannya berdasarkan hadis tentang hal ini, dan dia mengambil kesimpulan darinya. Dia berkata, Rasulullah SAW, tidaklah ada suatu perkara yang dimulai pada hari Rabu melainkan akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Dan begitulah yang dilakukan oleh ayahku. Syekh Burhanuddin meriwayatkan hadis ini dari gurunya, Syekh Al-Imam yang mulia Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Saya mendengar dari orang yang saya percayai bahwa Syekh Yusuf Al-Hamadzani rahimahullah juga menyesuaikan setiap amal kebaikan pada hari Rabu. Hal ini karena hari Rabu merupakan hari diciptakannya cahaya, dan hari tersebut merupakan hari kemalangan, naas bagi orang-orang kafir, sehingga menjadi hari berkah bagi orang-orang mukmin. Adapun kadar materi pelajaran dari guru saat memulai pelajaran, Abu Hanifah rahimahullah menceritakan dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zaranjari rahimahullah bahwa dia berkata, para guru kami, semoga Allah merahmati mereka, berkata, sebaiknya kadar pelajaran bagi orang yang memulai pelajarannya adalah sebanyak kira-kira dia mampu menghafalkannya dengan mudah, setelah diajarkan dengan pengulangan 2 kali secara pelan-pelan. Kemudian setiap hari ditambah 1 perkataan, hingga meskipun kalimatnya panjang dan banyak, dia tetap mampu menghafalkannya setelah diulangi 2 kali. Demikian seterusnya, ditambah pelan-pelan dan bertahap. Adapun jika sejak awal pelajaran kalimat yang didiktekan terlalu panjang hingga memerlukan 10 kali pengulangan, maka sampai selesai dia akan tetap seperti itu karena sudah terbiasa. Sehingga untuk mengurangi atau meninggalkan pengulangan sebanyak itu memerlukan usaha ekstra. Dikatakan memulai pelajaran baru 1 huruf, sedangkan pengulangannya harus 1000 kali. Sebaiknya memulai pelajaran dengan sesuatu yang mudah dipahami. Syekh Al-Imam Al-Ustadz Sarifuddin Al-Udaili rahimahullah berkata, yang benar menurutku dalam hal ini adalah apa yang dipraktikkan para guru-guru kami, semoga Allah merahmati mereka. Mereka memilihkan bagi para pemula kitab-kitab ringkasan karena ia lebih mudah dipahami, dihafalkan, dan tidak membosankan, serta terbukti di tengah masyarakat. Sebaiknya membuat ringkasan pelajaran setelah menghafalnya dan banyak mengulang, karena yang seperti ini sangat bermanfaat. Penuntut ilmu hendaknya tidak menulis sesuatu yang tidak dia pahami, karena hal itu akan mengakibatkan lemahnya tabiat, menghilangkan kecerdasan, dan menyia-nyiakan waktu. Hendaknya penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan merenungkan, berfikir, dan banyak mengulang. Sebab jika pelajaran baru hanya sedikit, sementara banyak pengulangannya dan perenungannya, maka dia akan mudah mengerti dan paham. Dikatakan, menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan 2 beban berat, dan paham 2 huruf itu lebih baik daripada menghafal 2 baris. Jika sekali atau 2 kali dia meremehkan dalam memahami ilmu dan tidak bersungguh-sungguh, maka lama-lama akan terbiasa, sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Oleh karena itu, hendaknya tidak meremehkan pemahaman. Bahkan seharusnya dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya, karena Allah akan mengabulkan siapa saja yang memohon kepadanya, dan Allah juga tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Syekh Al-Imam yang mulia Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari mendiktekan kepada kami syair Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajari tentang hal itu. Jadilah pelayan ilmu sebagaimana hikmatnya orang yang menginginkan keuntungan. Tekunlah belajar dengan tingkah laku yang terpuji. Jika telah menghafal sebagiannya,
maka ulangilah. Kemudian kuatkanlah hafalanmu dengan sempurna. Agar tidak hilang, buatlah catatannya, agar Anda bisa terus melihatnya dan mempelajarinya kembali. Jika Anda sudah yakin tidak akan hilang, bersegeralah memulai pelajaran baru lainnya. Disertai pengulangan apa yang telah lalu, dan terus berusaha memahami pelajaran tambahan yang baru ini. Bahaslah ilmu bersama manusia agar engkau selalu hidup. Jangan menjauh dari kalangan orang-orang cerdik pandai. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka engkau akan dilupakan, sehingga engkau terlihat bagai orang bodoh dan pandir. Kemudian pada hari kiamat kelak, engkau akan diberi kekang dari api. Engkau akan disiksa dengan siksaan pedih. Penuntut ilmu harus saling berdiskusi, tukar pandangan dan tukar pendapat. Hendaknya setiap peserta diskusi bisa bersikap adil, lembut, penuh perhatian, tidak gaduh dan tidak emosi. Sebab diskusi, munazarah dan muzakarah merupakan musyawarah, dan musyawarah itu dilakukan untuk mencari pendapat yang benar. Tujuan ini hanya bisa tercapai bila dilakukan dengan penuh perhatian, tidak tergesa-gesa dan adil. Dan hal itu tidak akan berhasil dengan saling emosi dan gaduh. Jika niat diskusi adalah memaksakan permusuhan, maka tidak diperbolehkan. Diskusi diperbolehkan hanya untuk mencari kebenaran. Kamuflase dan rekayasa tidak diperbolehkan dalam diskusi, kecuali jika lawan diskusi berniat mencari kesalahan dan tidak bermaksud mencari kebenaran. Muhammad bin Yahya, jika menghadapi permasalahan yang rumit dan dia belum memiliki jawabannya, maka dia berkata, "Apa yang Anda tanyakan perlu untuk dijawab. Saya dalam masalah ini memiliki orang yang bisa dimintai pandangan, dan di atas orang berilmu ada orang lain yang lebih berilmu." Manfaat dari berdiskusi lebih kuat daripada sekadar mengulangi pelajaran, karena di dalam diskusi terdapat pengulangan dan tambahan penjelasan. Dikatakan, mendiskusikan pelajaran selama 1 jam lebih baik daripada mengulanginya selama 1 bulan, asalkan diskusinya bersama orang yang adil dan baik tabiatnya. Jauhilah berdiskusi bersama orang yang suka mencari-cari kesalahan dan tabiatnya tidak baik, karena tabiat itu bisa menular, akhlak itu bisa menjalar, dan perkumpulan itu akan mempengaruhi. Dalam syair yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad berikut, terdapat banyak manfaat. Dikatakan, janji ilmu kepada orang yang melayaninya, ia akan menjadikan semua manusia sebagai pelayan orang tersebut. Sudah selayaknya penuntut ilmu memikirkan dan merenungkan detail ilmu di seluruh waktunya dan membiasakan hal itu, sebab detailnya ilmu diperoleh dengan cara memikirkan. Dikatakan, perhatikanlah, niscaya Anda akan mengerti. Penuntut ilmu harus berpikir dulu sebelum berbicara, agar perkataannya benar, sebab perkataan itu seperti anak panah, sehingga ia harus dibidikan sebelum diucapkan agar tepat mengenai sasaran. Dia berkata dalam usul fiqh, inilah kaidah penting, yaitu bahwa perkataan seorang faqih yang berwawasan luas harus dengan pemikiran yang matang. Dikatakan, dasar kecerdasan adalah perkataan itu dipertimbangkan dan difikirkan dulu dengan matang. Seseorang berkata dalam sebuah syair, "Aku wasiatkan 5 hal kepadamu dalam mengatur perkataan. Jika engkau mau menuruti pemberi nasihat yang tulus, jangan melupakan sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa banyaknya, dan tempatnya sekaligus." Hendaknya penuntut ilmu mengambil faidah atau pelajaran di setiap waktu, keadaan, dan dari semua orang. Rasulullah SAW bersabda, hikmah itu ibarat barang yang hilang milik seorang mukmin, maka di mana saja mendapatkannya, hendaknya dia mengambilnya. Dikatakan, ambillah perkara yang jernih atau jelas, dan tinggalkanlah yang keruh atau samar. Saya mendengar Syekh Al-Imam Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kasani berkata, pelayan perempuan Abu Yusuf dititipkan kepada Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada wanita itu,
apakah sekarang ini kamu masih hafal sebagian ilmu fikih dari Abu Yusuf? Wanita itu menjawab, tidak. Hanya saja dia selalu mengulangi ucapan Sahmud Daur gugur. Muhammad pun menghafalkannya dari wanita tersebut. Padahal masalah daur ini sukar bagi Muhammad. Akhirnya dia mendapatkan solusinya dengan kalimat ini. Dia menjadi tahu bahwa mengambil faidah, pengertian itu bisa diambil dari setiap orang. Oleh karenanya, ketika Abu Yusuf ditanya, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Dia menjawab, saya tidak memandang rendah mengambil ilmu dari semua orang, dan saya tidak kikir dari mengajarkannya. Ibnu Abbas rahimahullah juga pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Dia menjawab, dengan lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang terus berfikir.